Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Pagi hari ini kita membahas bab 33 tentang kasih sayang dan berbuat baik terhadap anak yatim, wanita, orang lemah, dan orang miskin. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah yabsutu rizqa'u liman yasha'u wa yaqdir. Allah itu melapangkan rizki dan menyempitkan rizki kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kemudian di dalam surat Al-Hijr 88 Allah berfirman, wafid janahaka lil mu'minin. Rendahkan, rendah dirilah kalian terhadap orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Kahfi 28 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil hudawati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wala taq wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya bil hudawati wal ashiyyi, pada setiap pagi dan senja, dan dengan mengharap keriduannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Al-Kahfi 28. Dan banyak lagi ayat-ayat terkait anak yatim dan orang miskin. Fa'amal yatima wala takhar wa massa ila fala tanhar. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang-orang yang minta-minta janganlah kamu menghardiknya. Dalam ayat lain, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Shadaqallahul azim. Hadis pertama dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami berenam bersama Nabi SAW, kemudian berkatalah pemuka-pemuka kaum musyrik, usirlah mereka dari sisimu, agar tidak kurang ajar kepada kami. Aku, Ibnu Mas'ud, dan orang dari suku Huzail, serta Bilal, dan dua orang yang sengaja tidak aku sebutkan namanya, maka tergeraklah dalam hati Rasulullah SAW apa yang akan terjadi pada dirinya. Tiba-tiba Allah Ta'ala menurunkan ayat, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْهُدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, yang artinya, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhannya pada waktu pagi dan petang dengan mengharapkan keriduan Allah. Al-An'am 52, hadis riwayat Muslim. Jadi terhadap orang-orang yang beriman kita harus rendah hati, terhadap orang kafir harus keras, namun dalam kekerasannya kita harus berlaku kebaikan, berlaku adil, walaupun berbeda akidah, berbeda keyakinan. Hadis kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, salah seorang yang ada dalam Baitur Ridwan, ia berkata, ketika Abu Sofyan mendatangi majelis rombongan Salma, Suhaib, dan Bilal, mereka berkata, sebenarnya pedang-pedang Allah belum selesai untuk memerangi musuh-musuh Allah.
Maka Abu Bakar berkata, mengapa kalian berkata seperti kepada tokoh-tokoh pemimpin bangsa Quraisy? Kemudian Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi. Lantas beliau bersabda, wahai Abu Bakar, kalau kamu menjengkelkan hati mereka, berarti telah menyebabkan murka Tuhanmu. Kemudian Abu Bakar menemui mereka dan bertanya, wahai saudara-saudaraku, apakah aku telah memarahi kalian? Mereka menjawab, tidak. Semoga Allah mengampunimu, wahai saudaraku. Hadis riwayat Muslim. Jadi Jadi berlaku berlaku lemah lemah lembut, lembut, berlaku berlaku baik, baik, apalagi apalagi terhadap sesama sesama muslim. muslim, Walaupun walaupun orang muslim itu adalah orang orang-orang yang yang lemah, lemah, yang yang mungkin mungkin baru baru masuk masuk Islam Islam, atau atau secara secara harta harta dia dia adalah adalah orang-orang miskin. miskin. Jangan Sampai sampai mereka mereka mengatakan mengatakan, pedang-pedang pedang-pedang Allah Allah belum belum selesai untuk selesai untuk membereskan membereskan ini. ini. Itu Yaitu orang-orang yang orang-orang yang beriman beriman tapi tetapi berlaku berlaku kasar kasar terhadap terhadap sesama 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 mukmin, mukmin, apalagi apalagi orang orang mukmin mukmin itu itu adalah adalah orang orang mukmin yang yang lemah. Maka Abu Bakar Siddiq menemui mereka, apakah ada kesalahanku? Apakah aku memarahi kalian? Mereka menjawab, Alhamdulillah, tidak. Semoga Allah mengampunimu, wahai saudaraku. Hadis riwayat Muslim. Hadis ketiga terkait kasih sayang dan berbuat baik terhadap anak yatim, wanita, orang lemah dan miskin adalah An Sahla ibnu Sa'din an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa qala bi'is bi'is sababati wal wusta mutafaqun alaih. Dari Sahal radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim berada di surga seperti begini. Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkan sedikit antara kedua jari tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Saya kira kita semuanya ingin bersama Rasulullah SAW ada di dalam surga. Ternyata Rasulullah menyampaikan beritanya kepada kita semua. Orang ya yang mau menyantuni atau memberikan kafalah kepada anak-anak yatim, maka akan bersama-sama aku di dalam surga. Subhanallah. Kenapa seperti itu? Karena anak-anak yatim ditinggal meninggal oleh bapaknya. Bapaknya padahal yang mencari nafkah, mencari rizki. Berarti akan kekurangan makanan, kekurangan minuman. Kalau ini tidak diselesaikan oleh sesama mukmin, maka akan terjadi kebodohan setelah itu. Akan terjadi stunting, akan terjadi busung lapar, dan seterusnya. Luar biasa Islam kalau kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan dan toleransi atau kebersamaan dalam hal harta. Sehingga dengan kecerdasan itu nanti semoga bisa menjadi hafidhul Quran, menjadi penceramah, menjadi orang-orang yang lulus kuliah, dan seterusnya. Jangan sampai ada bagian dari masyarakat yang tertinggal. Rasulullah sampai menyatakan, siapa yang mau menyantuni anak yatim, maka akan bersama-sama aku di dalam surga. Sambil menunjukkan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, dan direnggangkan sedikit. Hadis riwayat Muslim. Hadis keempat dari Abu Hurairah. Kalau tadi dari Sahal radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang menanggung anak yatim, baik anak yatim itu ada hubungan famili ataupun tidak, maka aku dan orang yang menanggungnya seperti dua jari ini di dalam surga. Malik bin Anas, perawi hadis ini mengatakan beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud yatim miliknya adalah kerabatnya atau orang lain. Contoh yatim kerabat adalah anak yatim yang ditanggung ibunya atau kakeknya atau saudaranya atau siapapun yang masih kerabatnya. Jadi seorang wanita yang ditinggal suaminya itu disebut sebagai menanggung anak yatim juga. Karena ada juga wanita ditinggal meninggal anak suaminya, kemudian anaknya dititipkan ke kakeknya. Maka kakeknya itu yang akan bersama-sama dengan Rasulullah ada di surga.
Semoga ibunya mungkin pergi kerja, ngirim uang juga untuk kakeknya. Jadi yatim sendiri adalah yatim yang masih keluarga dekat. Seperti cucunya atau keponakannya dan seterusnya. Yang jauh berarti tidak ada hubungan kedekatan keluarga. Begitu? Jadi semoga kita bisa bekerja keras, mendapatkan rizki, dan punya cita-cita untuk menyantuni anak yatim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kelima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, bukanlah termasuk orang miskin, orang yang tidak makan satu atau dua biji korma, dan bukan pula yang tidak bisa makan dua suap makanan. Namun orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang sopan, segan meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Taala, walaupun sangat miskin tidak mau minta. Karena itu kita harus mengenali saudara-saudara kita. Bisa saja dia lebih miskin dari orang-orang yang suka minta-minta keliling-keliling itu. Padahal dia adalah orang yang memang sopan dan beretika, tidak mau meminta-minta. Ada kisah Abu Hurairah radhiallahu an suatu hari lapar di rumahnya. Sangat lapar. Maka dia keluar dari rumahnya. Ya, maka berjumpalah dengan beberapa sahabat Rasul, salah satunya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Dengan Umar bin Khattab bertanya, wahai Umar, aku punya pertanyaan, tapi pertanyaanku saya mohon dijawab di rumah. Dijawab di rumah. Karena Abu Hurairah berharap kalau nanti dijawab di rumah ada hidangan, ya, ada makanan. Karena kan kita sebagai orang beriman, kalau ada tamu, hendaklah kita muliakan, kita hormati. Ternyata, mohon maaf, wahai Abu Hurairah, saya punya urusan. Maka ketemu dengan Abu Bakar Siddiq. Sama seperti itu lagi. Wahai Abu Bakar Siddiq, saya punya pertanyaan, tapi saya tolong dijawab di rumah. Saya ada urusan. Maka berjumpa dengan Rasulullah SAW sebagai orang ketiga. Wahai Rasulullah, aku punya pertanyaan, tapi saya mohon dijawab di rumah. Ayo segera pulang ke rumah. Sampai ke rumah Rasulullah nggak menanyakan apa pertanyaannya, langsung mengatakan, menyiapkan hidangan, dan langsung mengatakan, pertanyaanmu sudah terjawab, bukan? Jadi subhanallah, Rasulullah bisa membaca makna pertanyaan dari Abu Hurairah, kenapa pertanyaan tentang agama harus dijawab di rumah. Ternyata Abu Hurairah dalam keadaan lapar. Begitu, jadi terkait dengan hadis ini, bukan orang yang tidak bisa memakan korma atau apa, tapi ada orang yang lebih miskin lagi dari itu, tetapi dia tidak mau mengungkapkan atau minta-minta kepada sahabatnya. Demikian. Jadi bukanlah termasuk orang miskin, ya, hadis kelima. Hadis keenam terkait kasih sayang dan berbuat baik terhadap anak yatim, wanita, orang lemah, dan miskin adalah dari Abu Hurairah lagi, dan dari Nabi SAW beliau bersabda, orang yang mengurus janda dan orang miskin bagaikan orang yang berjuang di jalan Allah. Aku juga menduga beliau bersabda, bagaikan orang yang selalu sholat malam, namun tidak pernah merasa lelah, dan bagaikan orang yang berpuasa, yang tidak pernah berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, subhanallah. Jadi kalau kita punya cita-cita membangun rumah anak yatim, atau menjadi pejabat, punya kebijakan untuk memberikan beasiswa anak yatim dan orang miskin, subhanallah, bagaikan orang yang berjuang fisabilillah, bagaikan orang yang berpuasa tanpa buka, dan bagaikan orang yang tidak pernah merasa lelah dalam perjuangan sholat malam, ya, dalam sholat malam. Jadi orang yang berjuang fisabilillah, orang yang melakukan sholat malam sepanjang malam, dan orang yang berpuasa terus-menerus. Subhanallah. Semoga para mahasiswa-mahasiswi punya cita-cita, jangan sampai hanya untuk diri sendiri, tetapi melaksanakan hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW yang tersebut dalam Riyadus Shalihin. Kita sekarang masih banyak sekali menyaksikan apa? Para peminta-minta di lampu merah, ya kan?
Ini hendaklah menjadi program pertama pemerintah level mana saja, ya, itu harus segera dibantu, ditolong, dibuatkan rumah singgah mungkin pakai dana-dana kerja-kerja keras kita semuanya. Karena mungkin mereka anak yatim, orang yang miskin, dan dipelajari apakah mereka miskin sebenarnya atau tidak, atau hanya mau menjadi tradisi atau menjadi profesi meminta-minta. Ini tugas pemerintah untuk segera melaksanakan hadis Rasulullah, jangan sampai itu anak yatim yang meminta-minta di pinggir jalan, di perempatan-perempatan jalan, di lampu merah. Yang ketujuh, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, di mana orang berkeinginan datang padahal tidak diundang. Jadi kalau walimahan ada orang yang datang padahal tidak diundang. Sedangkan orang yang tidak membutuhkan diundang. Banyakkan undangannya orang-orang terhormat, orang-orang kaya. Tidak undang anak yatim, orang miskin. Ya, sedangkan orang yang tidak membutuhkan makanan diundang. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah atau pesta, di mana yang diundang hanyalah orang-orang kaya, sedangkan orang-orang fakir tidak diundang. Kepada calon pengantin, perhatikan hadis Rasulullah SAW. Jadi silahkan ngundang orang-orang kaya, tapi jangan lupa orang-orang miskin juga diundang. Jangan sampai walimahan hanya mengundang orang-orang kaya, orang yang tidak membutuhkan makanan. Mereka punya uang, bisa makan di restoran dan sebagainya. Sementara banyak orang-orang yang tidak mampu makan di restoran karena nggak punya uang, malah tidak diundang. Mereka akan sangat senang ketika diundang. Dia akan makan bersama kita di acara walimahan. Hadis ke-8 dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang mengasuh dua anak wanitanya sehingga dewasa, di hari kiamat aku bersama orang itu seperti dua jari ini. Beliau menempelkan dua jarinya, jari tengah dan telunjuk. Hadis riwayat Muslim. Ini wanita. Wanita yang punya anak, dua anak perempuan, kemudian dididik, dibina demikian bagus, tidak sampai melakukan perbuatan dosa, sampai dewasa, sampai menikah. Maka Rasulullah akan bersama ibunya nanti di akhirat seperti dua jari. Jadi wanita itu sangat mencintai anaknya, dan dengan cintanya bisa membesarkan dua putrinya, ya, yang mengasuh dua anak wanitanya. Ada yang bertanya, bagaimana ya Rasulullah kalau anaknya cuma satu? Maka juga akan bersama Rasulullah masuk ke dalam surga. Hadis ke-9 dari Aisyah radhiallahu anha, ia berkata, ada seorang wanita yang meminta-minta kepadaku. Ini dari Aisyah, ya. Aisyah itu istri Rasulullah SAW. Datang seorang wanita meminta-minta kepada Aisyah, kepadaku, dengan membawa kedua anak wanitanya. Subhanallah. Bisa membayangkan? Ada seorang ibu menggandeng dua anak perempuan, meminta-minta kepada Aisyah radhiallahu anha. Ketika itu hanya mempunyai satu biji korma dan aku berikan kepadanya. Ternyata Aisyah cuma punya satu biji korma. Maka Aisyah berikan kepada wanita tersebut. Perempuan itu membagi kurma itu kepada dua anaknya, dan ia sendiri tidak ikut memakannya. Kemudian ia berdiri keluar. Setelah Nabi SAW datang, maka aku menceritakan kepada beliau tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Maka beliau bersabda, barang siapa yang diuji dengan anak-anak wanitanya, kemudian ia dapat mengasuhnya dengan baik, maka anak-anak wanitanya akan menjadi tirai dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi itu bisa bayangkan kasih sayang ibu kepada anak-anaknya. Ya, dalam keadaan lapar, membawa anaknya, Aisyah hanya punya satu biji korma. Ternyata kemudian dibelah kormanya, diberikan kepada kedua putrinya. Dan dia sendiri tidak makan.
padahal dia juga lapar. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwa wanita yang mengasuh putrinya ya, sampai dewasa, maka akan menjaga dirinya dari tirai api neraka. Jadi tidak akan terkena panasnya api neraka karena putri-putrinya yang akan menjaganya. Semoga kita semuanya bisa menjadi tirai kedua orang tua kita dari siksa api neraka. Dari Aisyah radhiallahu anha berkata, pada suatu ketika ada wanita miskin dengan menggendong kedua putrinya mendatangiku. Maka aku memberinya 3 butir korma. Kesempatan lain lagi. Dan ia memberikan kepada masing-masing anaknya sebutir biji korma dan yang sebutir lagi sudah diangkat ke mulutnya untuk dimakan. Namun tiba-tiba diminta oleh kedua anaknya. Lalu ia membelah korma itu menjadi 2 bagian dan diberikan kepada kedua anaknya. Aku merasa heran melihat perbuatan wanita itu. Sesudah itu Rasulullah SAW datang, aku ceritakan keadaannya, kejadian itu, kemudian beliau bersabda, dengan perbuatannya itu sesungguhnya Allah telah menentukan surga baginya atau Allah telah membebaskan dari siksa api neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi subhanallah, kasih sayang ibu. Ya. Jadi kalau kita punya gaji, punya pendapatan, atau gaji pertama nanti ketika kerja, kita berikan kepada ibu kita, sama ibu kita nggak dimakan, nggak dipakai, nanti akan dipakai untuk kamu juga, akan dikembalikan kepadamu. Pas saat kamu akan menikah, ibu akan membelikan sesuatu, mungkin tambahan mahar atau apa, atau yang lain, ketika kamu punya cucu akan diberikan baju untuk cucumu. Padahal kamu sudah ikhlas memberikan kepada kedua orang tua. Jadi kasih sayang ibu itu luar biasa. Di sini dikisahkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dengan perbuatannya itu sesungguhnya Allah telah menentukan surga baginya atau Allah telah membebaskan dari siksa api neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-11, 11, 12, ada 3 hadis lagi. Dari Abu Suraih, ya, Khalid bin Amr Al-Khuzai radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, sesungguhnya aku menganggap berdosa bagi orang yang menyia-nyiakan hak 2 orang lemah, yaitu anak yatim dan wanita. Hadis riwayat Nasai. Jadi disebut berdosa kalau kita menyia-nyiakan hak anak yatim dan wanita. Ya, wanita. Jadi wanita itu lemah, jangan sampai kita sia-siakan. Baik itu ibu, baik itu istri, ya, maupun juga wanita-wanita yang mengasuh anak-anak yatim. Hadis ke-12 dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, saat merasa bahwa dirinya memiliki kelebihan dibanding orang-orang di sekitarnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, bukankah kamu mendapatkan pertolongan dan rizki disebabkan orang-orang yang lemah di sekitarmu? Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang-orang kaya itu mendapatkan rizki karena harapan dari orang-orang yang lemah di sekitar kita. Jadi kalau kita ingin sukses mendapatkan harta lebih banyak, maka santunilah anak yatim, orang miskin, orang fakir di sekitar kita. Karena Rasulullah di sini tadi mengatakan bahwa bukankah kamu mendapat rizki lebih itu karena orang-orang miskin yang ada di sekitarmu. Jadi Allah yabsutu rizqa lima yasha wa yaqdir wa fariqu bil hayati dunya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi Allah melapangkan rizki kepada seseorang yang Allah kehendaki supaya berbagi kepada pembantunya, kepada orang miskin, anak yatim. Dan kalau mau berbagi, insya Allah Allah akan tambah lagi.
Sudah dibuktikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia orang kaya yang sangat dermawan, ternyata semakin kaya dan semakin kaya. Terakhir, hadis ke-13 dari Abu Darda, ya, Uwaimir radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, carikan untukku orang-orang yang lemah, karena sesungguhnya kamu mendapatkan pertolongan dan rizki berkah adanya orang-orang yang lemah di sekitarmu. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian hadis yang saya ulang kembali terkait kasih sayang dan berbuat baik terhadap anak yatim, wanita, dan orang lemah dan orang miskin. Semoga kita bisa terinspirasi dari ayat yang sangat terkenal, yang insya Allah kita semuanya sudah hafal. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala du'a bil miskin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan katsiran pada Ustaz yang telah memberikan materi yang luar biasa kepada kita semua, yang telah menginspirasi pada kita semua ya untuk saling menyayangi kepada anak yatim dan juga memberi kepada orang miskin dan yang membutuhkan harta tersebut. Jadi dari sebagian dari harta kita semua ini ada hak-hak dari orang miskin dan dari anak yatim juga. Baik, Alhamdulillah. Bikin supaya lebih dalam lagi kajian pada kali ini dari teman-teman jamaah ikhwan maupun akhwat, ada yang ingin bertanya mengenai seputar materi anak yatim dan orang miskin. Silakan, ada dari ikhwan, Silakan. ada yang ingin bertanya mengenai materi yang disampaikan? Saya Atau Ustaz, dari akhwat ada? saya Oke, baik. Ada saya yang bertanya melalui Zoom, Ustaz? Ya, silakan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang Alhamdulillah, Alhamdulillah, kajiannya sangat menginspirasi buat saya, dan mohon izin kenalkan, nama saya Mahfud Syarif, Ketua DKM Al-Ikhlas Ciampea Bogor. Mohon. Temanya kebetulan ini sangat erat dengan kegiatan saya. Alhamdulillah, kegiatan saya adalah memang menampung anak-anak yatama dan duafa, dan alhamdulillah telah dibangunkan pondok pesantren tahfiz, tetapi belum selesai rampung. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan buat saya dan buat kami di kampung Kartasari kami. Ada yang ingin saya tanyakan, tapi apaan Ustadz, Ana lagi sakit flu berat nih Ustadz. Mohon. Jadi sebenarnya mungkin beres saja. Yang saya tanyakan, di kampung Ana rutin tiap bulan ada yang mendonasikan hartanya itu dalam bentuk uang. Dia memberikan donasi 1,5 juta. Di lingkungan kami ada sebuah perusahaan, namun perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat melanggar syariat Islam, yaitu perusahaan wig, rambut palsu dan rambut yang asli yang disusun. Perusahaan tersebut tiap bulan mendonasikan 1,5 juta kepada DKM. Lalu disisihkan tahun-tahun, bulan-bulan kemarin kami khususkan untuk yatim. Tetapi sekarang kami karena ada sebuah keraguan, kami poskan itu adalah uang duafa, dompet duafa warga kami. Yang ingin saya tanyakan, apakah uang yang dari sumbangan perusahaan yang melanggar syariat itu halalkah, bolehkah secara syariat Islam disalurkan ke anak yatim? Itu Ustaz pertanyaannya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim, saya akan berusaha menjawabnya. Jadi begini, Ustadz, yang luar biasa sudah kegiatannya menyantuni anak yatim dan membangun pesantren tahfidz ya. Iya, Ustaz. Tahfidz, semoga Allah karuniakan kepada Bapak dan keluarga besar Bapak semuanya menjadi ahlul jannah seperti yang Rasulullah tadi gambarkan, seperti dua jari ya, jari telunjuk dan jari tengah bersama Rasulullah SAW. Nah, terkait pertanyaan, ketika ada orang menyumbang, kita tidak usah lihat dari mana sumbangan itu datang. Yang utama adalah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk fisabilillah. Kenapa demikian? Dahulu Rasulullah SAW ketika belum menjadi nabi, menjadi penggembala domba. Penggembala domba milik siapa itu? Gembala domba milik orang-orang Quraisy. Dari mana uang yang dibayarkan kepada Rasulullah SAW? Pasti dari uang-uang yang tidak jelas, nggak tahu dari mana. Bisa saja jualan khamar dan sebagainya. Bahkan Rasulullah menerima gaji itu atau upah itu dari orang-orang yang memang belum masuk Islam, tapi menerimanya karena upah kerjanya. Nah, di sini sekarang kita kaitkan dengan hal seperti ini, ketika ada pabrik yang ada di sekitar kita, ada pabrik yang halal, pabrik yang haram, kita pandang saja bahwa itu adalah rizki untuk anak-anak yatim dan orang miskin. Semoga Allah karuniakan kepada mereka, nanti akan mengubah pabrik-pabrik yang lebih baik dan lebih bermanfaat, lebih halal dan seterusnya. Jadi ketika kita sebagai pengelola, tidak usah lihat dari mana datangnya, sama seperti bapak-bapak dan ibu sekalian yang meminta sumbangan untuk masjid, ya kan? Untuk masjid ada di pinggir jalan, ya kan? Apakah yang membantu itu hanya orang-orang yang Islam? Ada juga orang-orang non-Muslim memasukkan juga uang ke situ, ke lubang itu, ke keropak itu. Kita nggak bisa pisahkan lagi udah di situ. Semoga ini karunia dari Allah, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Insya Allah begitu Bapak Ibu sekalian dan penanya yang saya hormati Pak Syarif ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana pertanyaan kalau lebih luas lagi? Kalau kita mengajukan beasiswa. Nah, beda ini. Kalau beasiswa kita aktif, bukan datang sendiri. Kita minta mengajukan beasiswa, ada yang ke LPDP, ada yang ke pemerintah, ada yang ke perusahaan yang Islami, ada perusahaan yang tidak Islami. Ketika kita aktif, maka jangan meminta kepada lembaga-lembaga yang sumber keuangannya adalah haram. Ketika kita aktif. Jadi Pak Syarif yang saya hormati dari Ciampea tadi, jangan pernah mengajukan kepada pabrik-pabrik untuk nyumbang anak yatim yang pabrik itu adalah menjual produk-produk haram. Tapi kalau mereka memberikan kepada kita, kita terima saja. Silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itu jawaban saya. Terima kasih. Semoga halal. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan katsiran Ustaz atas jawabannya. Ya. Oke, baik untuk selanjutnya dari peserta offline, apakah ada pertanyaan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, dari Ana Ustaz ada pertanyaan. Ya, mangga. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama Ustaz, mengenai batasan umur dikatakan dia status sebagai anak yatim. Nah, terkadang kan apalagi kalau misalnya di bulan Muharram itu kan adalah bulan istilahnya kelahiran anak yatim gitu, Ustaz. Ada santunan dan lain sebagainya. Nah, fenomena yang anak temui itu di masjid-masjid kampung dan masjid yang lainnya itu di Indonesia ini, terkadang orang yang sudah dikatakan dewasa pun dia masih mengikuti kegiatan santunan itu, Zat. Iya. Nah, jadi yang bisa Anda tanyakan itu kira-kira ada batasan umur tidak ya untuk mengenai status dia dikatakan sebagai anak yatim? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Zat, mengenai bagaimana ketika di pinggir jalan dan lain sebagainya kan ada orang yang mempekerjakan anak yatim gitu, Zat. Nah, itu bagaimana hukumnya orang yang mempekerjakan anak yatim itu, Ustaz? Iya, iya. Baik, mungkin dua pertanyaan itu, Ustaz. Yang pertama, batas umur anak yatim. Ya. Sebenarnya kan ini kalau terkait dengan bantuan itu ketika anak itu belum bisa mandiri. Ya. Apalagi kalau misalnya dia
dibatasi 15 tahun. 15 tahun baru sedang sekolah di SMA. Sedang butuh baju seragam, sedang butuh transport, malah kita putus. Jadi putus sekolah, putus belajar. Jadi saya termasuk tidak setuju memutus bantuan untuk anak SMA yang yatim sehingga dia putus sekolah. Akhirnya tidak jadi mandiri, dia mungkin kerja apa adanya, jadinya tidak menjadi rumah tangga yang bagus nantinya setelah itu. Jadi sebaiknya kita klasifikasi saja bahwa yang disebut bantuan ke anak yatim, kita pelajari secara mendalam sampai sedemikian rupa sehingga dia bisa mandiri dan bekerja dengan baik. Bahkan ada orang-orang yang sampai menguliahkan anak yatim. Lulus dari statistika IPB. Subhanallah. Dari SMP dia kenal. Dari SMP kenal, nilainya sangat bagus. Kemudian dia anak yatim, bapaknya supir angkot meninggal dunia. Kemudian dibantu terus sampai lulus statistik IPB. Subhanallah. Sekarang alhamdulillah bisa bekerja mandiri dan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Begitu. Jadi tidak ada batasan sampai bisa-bisa mandiri. Orang yang nggak yatim saja kita bantu dengan beasiswa. Apalagi anak ya yatim. Yang kedua, bagaimana ketika ada ibu-ibu menggendong bayinya di pinggir jalan, kita tidak berprasangka buruk pada mereka, memang mereka dalam keadaan yang sangat-sangat membutuhkan. Jadi kita berprasangka baik saja, dan itu tugas kita, apalagi pejabat, apalagi pemerintah. Jangan sampai dari tahun ke tahun menjabat, ternyata membiarkan anak-anak, ibu-ibu menggendong bayinya, meminta-minta di pinggir jalan, belas kasihan dari para pengendara mobil. Ini tanggung jawab tertinggi, terutama kalau kita mengkaji hadis tadi. Apakah tidak tertarik sebagai pejabat, 5 tahun menjabat, masih membiarkan orang mengemis, menggendong bayi di pinggir jalan? Apa maknanya itu semua? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang suka tidak mau membantu anak yatim dan menghardik orang yang minta-minta. Apalagi bisa mengambil keputusan pakai APBN untuk menyekolahkan mereka dan seterusnya dan seterusnya. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Baik, jazakallah khairan katsiran Ustaz atas jawabannya yang luar biasa. Oke, mungkin terakhir dari jamaah offline ada yang ingin bertanya dari ikhwan, Dari akhwat belum ada. dari akhwat, Silakan. silakan. Ayo, ada. Iya. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ana izin bertanya, Ustadz. Tadi soal hadis yang menerangkan bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau hanya memiliki satu biji kurma, benar ya Ustadz ya? Nah, kalau dari saya, apa yang saya tangkap, itu sekaligus ada pelajaran bahwa keluarga Rasulullah itu sangat sederhana dan sangat jauh gitu dari kekayaan. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah eh, keluarga Rasulullah itu kan mencontohkan bahwa mereka hidup dalam kesederhanaan. Tapi di sisi lain, Islam itu mengajarkan agar kita ini tidak menjadi seorang yang miskin begitu. Nah, saya ingin bertanya tentang pendapat Ustadz. Kira-kira bagaimana penerapannya di zaman saat ini gitu. Ketika kita ingin sederhana, tapi kita juga sebenarnya harus mengejar dunia itu untuk memiliki harta yang cukup gitu. Ya. Ya, seperti itu aja Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hadis terkait dengan seorang ibu yang menggandeng dua wanita, anak perempuan ya, kecil-kecil. Kemudian Aisyah ternyata hanya punya 1 biji kurma, dikisahkan nomor 1. Nomor kedua hanya punya 3 biji kurma.
ya. Dan biji-biji korma itu yang punya Aisyah itu pun dikasihkan semuanya kepada pengemisnya tadi, ya kan? Kita menyoroti bagaimana keadaan rumah tangga Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata memang sederhana. Jadi sederhana dan ternyata suka membantu anak miskin, orang ya yatim. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menghambur-hamburkan harta, memakan yang berlebih-lebihan, masuk ke restoran-restoran yang sangat mahal, ya kan? Padahal kita bisa membantu orang lain. Jadi memang keluarga Rasulullah sangat sederhana. Bahkan tidak pernah kenyang dalam makan. Bahkan waktu perang Khandaq, Rasulullah SAW itu saking laparnya sampai memasukkan batu di sabuknya supaya tidak terasa lapar. Seperti itu. Nah, bagaimana sekarang realisasinya di kita? Di satu sisi kita harus sehat, ya, secara jasmani, kecukupan gizi, kecukupan nutrisi, ya kan? Di sisi lain kita harus sederhana, ya kita buat program makan sederhana tetapi bergizi, ya. Makan sederhana tetapi bergizi. Yang diperlukan oleh tubuh kita itu kecukupan. Kecukupan dalam arti vitamin A, vitamin B, vitamin C, karbohidrat, protein, lemak cukup. Bukan banyaknya. Bukan banyaknya. Nah, jadi silahkan makan yang sempurna, tapi tidak terlalu banyak. Jangan mengikuti hawa nafsu, tapi mengendalikan hawa nafsu, sehingga makanan kita lengkap, tetapi tidak banyak. Nah, sisanya adalah usahakan untuk bisa berbagi kepada anak yatim dan orang miskin. Agar apa? Agar kita nanti disambut oleh penjaga-penjaga surga dengan terhormat masuk ke dalam surga. Jadi silahkan di-manage. Makanya kita punya manajemen di dalam surat Al-Baqarah 177 yang saya sebut dengan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa firriqab dan seterusnya. Nomor satu saya sebut sebagai manajemen kolbu. Bangun apa yang kita lakukan semata-mata karena iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada nabi-nabi Allah, dan seterusnya, negeri akhirat, dan seterusnya. Itu manajemen kolbu. Wa atal mala ala hubihi, ini manajemen harta. Silahkan buat resep masakan yang sehat bergizi, tetapi harganya tidak mahal. Ini harganya tidak mahal, karena apa? Uang kita harus berbagi dengan anak yatim orang miskin agar kita masuk surga bersama Rasulullah SAW. Kemudian manajemen waktu, wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Orang yang bisa menegakkan sholat tepat pada waktunya, menunaikan zakat, ya kan? Menunaikan zakat dan menunaikan janji yang dijanjikan. Ini manajemen waktu. Semua orang banyak tahu bahwa janji harus dipenuhi, tapi tanpa manajemen waktu lewat. Yang terakhir yang saya sebut sebagai manajemen krisis. Wasobirin fil ba'sa iwadoro wahinal ba's. Ulaika ladina sodaku wa ulaika humul muttaqun. Surat Al-Baqarah ayat 177. Tentang 4 manajemen yang sangat penting. Manajemen kolbu, keimanan. Manajemen harta, manajemen waktu, yang terakhir manajemen krisis. Berarti tadi dikisahkan ketika Aisyah seperti itu dalam keadaan manajemen krisis. Krisis saja masih bisa berbagi, apalagi tidak dalam keadaan krisis. Harus sabar, wasobirin. Dalam keadaan perang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kekurangan harta. Kita bisa memanage sebaik-baiknya. Nah, misalnya contoh-contoh masakan yang paling murah, ya, dan bergizi itu adalah telur. Telur. Kalau daging mahal banget. Tapi akhir-akhir ini telur juga agak naik.
Kalau tidak, sayuran tapi yang lengkap. Jadi kalau Anda melihat masakan-masakan orang Jepang misalnya, ya, yang disebut dengan apa itu, yang disebut dengan ramen misalnya, ya ramen. Ramen itu kan sumber karbohidratnya cuma sedikit, mie saja, tapi disiram dengan kuah. Kuahnya ada jagungnya, ada rumput lautnya, ada wortelnya, lengkap dia. Tinggal kasih atasnya telur, mau tanya setengah matang atau matang. Nah, bayangkan coba, makanan sederhana dikelola oleh orang Jepang, harganya jadi mahal. Yang beli kita-kita semua. Subhanallah, di restoran-restoran Jepang. Padahal cuma mie rebus sebenarnya. Mie rebus tapi dikasih telur setengah matang ditaruh di atasnya. Kasih wortel, kasih jagung, ya, kasih rumput laut. Nah ini, itu murah semua sebenarnya bahan bakunya. Ya, kalau mau lebih mahal lagi ya pasti dikasih daging di atasnya. Ya, kalau kita punya uang, rezeki yang banyak. Nah, tidak berarti kita dilarang makan daging ketika kita tidak dalam keadaan krisis diperbolehkan makan daging. Karena ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kedatangan tamu, ya, tamunya ganteng-ganteng semuanya, Nabi Ibrahim langsung masuk ke dalam rumahnya menyiapkan daging sapi muda yang digoreng dengan minyak samin sebagai makanan yang sangat istimewa untuk menghormati tamu. Ternyata tamunya tidak mau menyentuh hidangannya, baru dia mengatakan, ketakutan Nabi Ibrahim, kok tamunya nggak biasa kayak tetangga-tetangga kita. Kalau kasih minyak daging sapi muda, minyak samin pasti langsung lahap. Ternyata tamunya nggak menyentuhnya dan langsung mengatakan tamunya, aku ini adalah para utusan. Ternyata para malaikat akan memberitahu kepada keluarga Ibrahim akan lahirnya Ishak dari Sarah yang sudah lanjut usia. Dan setelah itu akan pamitan menuju ke negeri Sodom untuk menyiksa orang-orang yang LGBT. Itu para malaikat tamunya. Artinya Nabi Ibrahim ketika dalam keadaan kecukupan menghormati tamunya bukan sekedar mie rebus, tetapi adalah daging sapi muda yang digoreng dengan minyak samin. Subhanallah. Semoga Allah karuniakan kepada putra-putri kita semuanya, mahasiswa-mahasiswi semuanya, kemampuan bisa membeli sesuatu dan menjadi orang kaya, tetapi bukan sembarang orang kaya yang menyantuni anak yatim, memberi makan orang miskin, dan jadi pejabat-pejabat yang bisa membuat keputusan-keputusan, beasiswa, bantuan pendidikan, bantuan makan untuk anak-anak yatim dan orang miskin. Bukan semua orang dikasih makan. Yang dikasih makan adalah anak yatim, orang miskin, dan para wanita jompo, dan seterusnya. Demikian. Semoga bisa membuat resep masakan ya, yang sederhana ketika dalam keadaan miskin seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.